Berada di dalam hadirat Tuhan, kami bersyukur bersama kebayakan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat pujian. Berada di dalam hadirat-Mu, terima kasih Tuhan. Lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, mujizat dan anugerah-Mu. Sekali kita pujian dari awal, berada dalam hadirat Tuhan. Berada kasih Tuhan bersama hadirat-Mu, lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, ada mujizat dan anugerah-Mu.
Amin. Kita puji Tuhan dengan mengatakan firman Tuhan adalah pelita dan kebenaran bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Janjimu terang bagi jalan-jalanku.
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Di dalam nama-Nya Yesus Kristus berpengalaman sepanjang hidupku. Di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Dalam namanya ada pertanahan, dalam kuasa-Nya Bahwa di dalam nama Tuhan itu pasti ada kemenangan. Amin. Mazmur 124 ayat 8 berkata, hanya di dalam nama Tuhan, Dia yang menciptakan langit dan bumi, engkau dan saya ada kemenangan. Amin. Karena hanya satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita yang sanggup memberikan engkau apapun. Soal masalah, Dia sanggup menjamin bahkan menolong setiap hidup kita. Amin. Amin. Saudara, katakan satu-satunya hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, dengan sepenuh hati satu-satunya yang ku hanya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
Memberkati setiap orang yang hatinya terbuka untuk kebenaran firman-Mu, memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Hati kami bersyukur sebab Kau Tuhan yang hidup. Ketika kami berdoa, Engkau mendengar dan menjawab setiap doa kami. Ketika kami belajar, Kau mengajari kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini, ada pada siang hari ini, tidak ada yang terganggu apapun. Ketika kami belajarkan kebenaran firman-Mu, bahkan pengurapan yang rata terjadi atas setiap kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh memberkati setiap kehidupan kami, menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari semua kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu, semua kita pasti memiliki satu harapan-harapan di dalam hidup, gitu. Kita punya pengharapan di dalam hidup ini. Kita punya keinginan, punya cita-cita, ya, bahkan ada yang mempunyai mimpi-mimpi di dalam kehidupan yang ada. Dan seringkali itu tidak pernah kesampaian dalam waktu yang dekat. Ada proses yang panjang yang kita harus alami, dan bahkan kejadiannya atau kenyataannya apa yang kita mimpikan, kita inginkan, itu tidak sesuai dengan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ya, ada orang yang mengingini bisa menikah dengan baik, kemudian mengalami heaven on earth, cita-cita, kegembiraan, punya anak dan lain sebagainya. Tetapi ternyata ketika masuk di dalam pernikahan, baru beberapa minggu, baru beberapa bulan, sudah banyak tantangan-tantangan yang di luar ekspektasi. Katanya orang menikah itu lebih enak, tapi banyak hambatan yang ada. Ada orang-orang yang menginginkan anaknya bisa sukses dengan luar biasa, disekolahkan, dibiayai, tapi ternyata dalam pertumbuhan anaknya, karakternya itu luar biasa, tidak sesuai dengan apa yang dimauai oleh orang tua. Ada orang-orang yang punya mimpi-mimpi, punya bisnis yang baik, punya pekerjaan yang baik, tetapi pada kenyataannya ditipu orang, mengalami bangkrut, mengalami keadaan yang susah di dalam usaha dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita tahu bahwa Tuhan itu bisa memberikan visi di dalam kehidupan kita. Ketika saudara dan saya menerima Tuhan, ada sesuatu gambaran yang besar, ada sesuatu blueprint di dalam kehidupan kita, ada janji-janji yang itu sebetulnya membuat kita bergairah untuk mengejar di dalamnya. Karena tanpa visi, orang tidak akan pernah bisa kuat bertahan di dalam hidup yang ada. Tetapi blueprint yang ada atau gambaran besar yang kita alami, seringkali Bapak Ibu, kenyataannya tidak terjadi. Nah, saudara, dalam 3 minggu ini kita akan melihat satu serial yang saya sebut sebagai GC, God is in control. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada saudara tentang potongan-potongan kehidupan di dalam kehidupan kita. The pieces, itu tidak bisa melihat sesuatu yang besar, tetapi rasanya ada potongan-potongan dalam kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini. Ketika orang merindukan untuk menikah dan kemudian dia bisa menikah dengan seseorang, rupanya yang dihadapi bukan sesuatu yang indah, karena janji Tuhan berkata pernikahan adalah rencanaku, adalah ideku supaya kamu mengalami kebahagiaan. Tapi ternyata di dalam pernikahan, dalam perjalanannya diselingkuhi oleh pasangannya. Ada satu bisnis, ada satu potongan dalam hidup kita yang membuat kita ini menjadi seperti apa betul nih perjalanan seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, realitas tentang potongan-potongan kehidupan di dalam kehidupan kita itu sering terjadi, dan saya percaya di dalam picture besar saudara, di dalam kehidupan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara saat ini sedang mengalami satu potongan-potongan kehidupan yang saudara harus tahu bahwa amin. Katakan pada sebelahnya, Tuhan ada di dalam kontrol kehidupan kita. Ya, hari ini banyak yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi big picture dalam hidup kita. Siapa yang saudara yang
merasa bahwa hidup saya yang saudara ini sangat menderita? Ada nggak? Sangat menderita kan? Ya? Saya lihat tangan saudara, sangat menderita karena potongan kecil yang sedang kita hadapi. Mungkin saudara lagi ditipu hari ini, atau mungkin saudara lagi diselingkuhi. Kita nggak pernah tahu ya. Kita kebal dengan semua itu, tetapi perhatikan, istimewa. Mari kita akan melihat satu sosok yang kita akan pelajari hari ini, yang bernama Paulus. Dia seorang pengajar, dia seorang pengkhotbah, dia seorang perintis jemaat, di mana-mana dia membangun satu jemaat. Kerinduan hatinya adalah pergi ke Roma untuk bisa menjadi berkat untuk orang-orang pembesar di sana. Karena dalam pikirannya, di dalam ministrinya yang dia sudah jalani, dia tahu kalau aku bisa mempengaruhi para pembesar di Roma, akan terjadi satu hal yang luar biasa, akan terjadi transformasi buat kota, bahkan buat negara, akan terjadi perubahan di dalam pemerintahan. Dia memulai. Paulus ini seorang yang pandai, seorang yang pintar, kemudian dia jumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan berkata, namamu itu Saulus, aku ganti jadi Paulus, sebab kamu akan menjadi saksiku. Dan dia mengalami satu mujizat yang luar biasa, dan di dalam perjalanan hidupnya Tuhan memberkati dengan banyak hal di dalam pelayanan yang ada. Dan Tuhan berkata, kamu akan menjadi berkat buat pembesar-pembesar di kota Roma. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27, yaitu perjalanan Paulus menuju ke Roma. Jadi Bapak Ibu boleh lihat sama-sama perjalanan, kita akan melihat satu season kehidupan yang menurut saya cukup berat yang dihadapi oleh Paulus. Ayat yang ke-1, Kisah Rasul pasal yang ke-27 berkata seperti begini. Setelah diputuskan, ini Paulus ini ingin ke Roma, ya, tetapi keadaannya sebelumnya dia kayak nggak mungkin di sana. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, Roma ada di bagian Italia itu, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Harusnya kan pikirannya kalau mau ke Roma bukan naik kapal bersama dengan tahanan ini, Bapak Ibu. Mungkin pakai krus ke sana, karena kan mau melayani Tuhan, kan mau jadi berkat di sana. Tapi pada kenyataannya dia menuju ke Roma itu naik kapal dan bersama-sama dengan siapa? Para tahanan. Bukan di first class, bukan di tempat yang baik, tetapi dengan para tahanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu keadaan yang ada. Lewat banyak kota untuk menuju ke sana, ganti-ganti kapal, saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu coba perhatikan di ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Paulus dengan beberapa orang tahanan ini mengalami sesuatu yang luar biasa. Judulnya kapalnya terkandas. Belum sampai Roma. Satu perjalanan yang panjang, kapalnya terkandas. Gak berarti gak? Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut dengan angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Nanti ayat 16. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting sirkus, maka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja, belum sampai tujuan. Dia sudah berhenti di situ. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Muatannya dibuang.
Orang biasa kalau pergi yang dibawa barang berharga, betul kan saudara? Dibuang karena terombang-ambing dengan luar biasa. Ayat yang 9, dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri, dan mereka relakan semuanya itu. 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancamkan, akhirnya apa saudara? Putuslah asa kami, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu badai yang luar biasa di dalam perjalanan yang menurut dia adalah rencana Tuhan. Siang nggak lihat matahari, malam nggak lihat bintang, yang dia lihat hanya badai dan terapung-apung selama 14 hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar kitab Kisah Para Rasul pasal yang 27 ini, enaknya yogi saudara, tahu endingnya. Ya kan gitu ya? Orang tuh kalau tahu endingnya ya enak. Saya tak paling gak suka kalau nonton film. Nah ini kalau nonton film saya punya happy ending. Saya suka tanya gitu. Kalau nggak happy ending tak tidak masuk ke kamar. Mending saya berdoa, baca-baca. Mereka sudah godain saya. Lihat aja supaya ditemani apa. Saya dapat happy ending. Kalau nggak happy ending, saya masuk. Saya itu kalau komik sukanya masih Anderson. Karena kalau masih nggak ada yang tahu ya. Oh, ya, kalau seumuran tahu. Hasil Anderson itu ya. Kalau bikin cerita, selalu akhirnya saya bilang menikah jadi pangeran dan apa senang saya. Pokoknya kalau nonton film happy ending saya tunggu. Karena saya tahu mau di akun ular kayak mau diterkam singa itu pasti ya mati. Dan kali saya tidak suka nonton film Batman. Batman itu satu episode kalah, satu episode menang, satu gitu. Jadi apa namanya kalau pas sempat yang kalah itu lah ya. Hatinya nggak tenang sudah. Starring kok kalah, starring kok ketiga gitu. Harusnya kan, saya suka itu. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul pasal 27, seberapa tahun berarti ending? Adanya mereka selamat tak? Selamat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah itu juga merupakan satu gambaran di dalam kehidupan kita? Rasanya mengiring Tuhan itu bisa jatuh kemudian tertimpa tangga. Si Paulus ini salah apa? Di penjara hanya gara-gara menyatakan Injil. Dia enggak pelecehan agama loh saudara. Dia cuma menginjil, tetapi orangnya benci kepada Injil itu yang memenjarakan mereka. Padahal Tuhan berkata di 4 pasal sebelumnya, kamu akan ke Roma dan kamu akan bersaksi tentang aku di depan para pembesarku. Artinya sampai kalau tiba-tiba saja ada firman Tuhan, Levi, kamu akan ketemu Presiden Jokowi di Istana Negara dan kamu akan share Injil di sana dan dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Misalkan seperti begitu ya senang deh. Pertama, pasti Tuhan menyediakan tiketnya pulang pergi kan gitu. Yang kedua, pasti di sana disediakan pengawal. Yang ketiga, bisa ngobrol sama presiden kita yang luar biasa hari ini. Kan begitu. Tetapi pada kenyataannya Paulus dia seperti sudah jatuh ditimpa oleh dan hidupmu dan hidupku seringkali juga seperti begitu. Mengiring Tuhan itu sudah jatuh rasanya, disalahkan, ya, rasanya tidak mendapatkan perlakuan, tidak mendapatkan pengakuan di dalamnya. Ini saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran kehidupan yang tidak sesuai dengan blueprint. Gambaran kehidupan yang tidak sesuai dengan janji yang kita alami. Perhatikan ayat-ayat ke-39. Berkata seperti begini, saudara dikasihi Tuhan, dan ketika hari mulai siang, mereka mulai melihat suatu taut yang rata pantai. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendapatkan kapal itu di situ. Kita terus
sedikit ya, karena ini menarik. Ya, lompat aja ayat 42 sampai 44 berkata begini. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau apa saudara? Pecahan. Demikianlah semua selamat naik ke darat. Mereka semua selamat, tetapi kapalnya tidak selamat. Bahkan Alkitab berkata, dengan puing-puing kapal itu mereka pegangan dan mereka semua diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu ada yang punya anak yang suka mainan Lego ya. Ada ya? Yang punya mainan Lego gitu ya. Saya kan coba cari di rumah saya ada Lego, ada apa gitu. Oh, saya nggak punya anak. Saya sebetulnya pengen bawa Lego itu, saudara. Saudara kalau melihat mainan Lego saya nggak murah juga ya. Itu selalu dibungkus dengan satu bungkus yang baik, kemudian ada gambar aslinya. Nanti bisa seperti begitu. Tapi kalau saudara buka isinya adalah potongan-potongan kecil yang sama sekali tidak ada modelnya. Seperti apa yang disebut bahwa di dalam itu ada satu bangunan atau ada satu karakter ya, ada mobil lah. Tetapi saudara yang dikasih itu ada potongan-potongan kecil. Saya teringat ini, setiap kali saya mengingat Lego, saya melihat ada bagian besar daripada apa yang bisa dimasukkan dari potongan-potongan kecil. Kadang ada yang lubang-lubang, kadang ada yang muncul-muncul. Tetapi kalau anak kita ini pintar, saudara ya, dia kerjakan. Mungkin setelah hari selesai, satu Star Wars mungkin, atau mungkin helikopter. Saya pernah melihat di dalam satu rumah itu ada Lego yang sudah dibangun satu helikopter yang besar. Dari potongan-potongan kecil bisa seperti begitu ya. Nah, Bapak Ibu, nah potongan kecil itu yang membuat satu bentuk gambaran besar yang ada. Setiap potongan-potongan Lego selalu ada tujuan. Nah, yang sedang kita hadapi hari ini potongan kecil dari picture yang besar itu. Tahukah saudara bahwa itu semua ada tujuan di dalam kehidupan kita? Seringkali kita berharap anak kita ini menjadi anak yang penurut, anak yang baik, disekolahkan, dileskan. Hebat loh saudara. Anak-anak orang Indonesia itu hebat. Tidak di Indonesia, tidak di sini. Ya. Semua dileskan. Ya. Matematika dileskan. Ini adalah. Nanti kan sudah ada pelajaran ini dileskan. Bela diri dileskan. Berenang dileskan. Berenang aja kok dileskan. Masukin air dia sangat sulit ya. Bahkan apa namanya fitness sudah les. Itu semua kan mahal saudara. Tetapi kita berharap anak kita bisa menjadi lebih baik kok daripada kita. Apakah ada di antara saudara yang punya anak saudara berkata, awas ya, tidak boleh lebih dari saya. Jangan. Kita usahakan supaya lebih baik. Gitu. Kalau ini S1, anak kita harus S2. Atau S3 atau S5 kan tidak mungkin, tidak boleh lebih apa ya, tapi ya gitu ya, kamu tidak boleh lebih kalah daripada papi. Pasti ingin anaknya jauh lebih baik. Makanya kadang terjadi misunderstanding antara orang tua dan anak. Kok kayaknya ketat sekali sih, kok kayaknya maksa sekali sih. Karena orang tua yang baik tidak mau anaknya mengalami kesulitan atau persoalan yang pernah dialami sama orang tua. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, gambaran besar di dalam kehidupan kita merupakan satu potongan-potongan yang luar. Tidak ada orang menikah yang kemudian ngomong sama saya
Saya berkata, kamu yakin mau menikah? Iya Pak, saya mau menikah dan kemudian saya mau suatu hari nanti cerai. Enggak ada. Saya yang tanya, kamu ini mau menikah serius? Ya dong. Saya berkata, kamu sudah menikah itu cuma one way ticket kok. Nggak ada returnnya, nggak ada itu istilah cerai. Kamu mau? Kalau dia ngomong jawabnya agak panjang, saya mau selingkuh. Tapi rata-rata kalau orang mau menikah saya tanya, belum selesai pertanyaan, iya, pakai cintanya. Tetapi pada kenyataannya di dalam perjalanan kehidupan yang ada, baru 1 tahun, baru 2 tahun datang menangis, kenapa Pak saya diselingkuhi Pak? Loh, lah katanya cinta. Ya dulu Pak, langsung, sekarang langsung Pak. Mata sepak katanya. Karena dikasih Tuhan, itu peace dan kehidupan. Apakah saya berkata dia betul? Itu sekarang saya ngomong. Tidak mungkin saya begitu, saudara. Saya akan berkata lo ini langsungnya kan gara-gara makmur bersama dengan kamu. Coba lihat kebaikannya, coba lihat keindahannya. Oh begitu, tuh lihat bibirnya seperti wah. Tuh lihat, saya suka apa namanya supaya ingat ketika pertama kali ketemu sama saya dan ini untuk dinikah. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, itu peace, itu bagian kecil potongan yang sedang kita hadapi. Sekarang saudara-saudara sedang mengalami dikecewakan orang, saudara mengalami dirugikan sama orang, sehingga bisnismu menjadi kacau. Atau mungkin sekarang saudara sedang bergumul dengan kesehatan saudara, atau mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit di ICU. Saudara, itu bisa terjadi karena potongan-potongan itu ada rencana. Tidak. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan fokus kepada potongan-potongan kecil. Fokuslah kepada picture-nya besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya. Karena Tuhan itu melakukan sesuatu yang luar biasa melalui potongan-potongan kecil itu. Amin. Kita amazing. Ya, amazing dalam kehidupan kita. Apapun yang Anda alami, bahkan amin. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kalau potongan-potongan kecil lagi tidak sesuai dengan keinginan kita, kalau pas kita dapat potongannya pasti senang saudara ya. Pas pengen naik gaji, pas dinaikkan gajinya itu namanya potongan yang enak. Tapi kalau saudara bekerja pas lagi pengen naik gaji, kemudian di layoff, itu potongan yang tidak enak. Ya, sudah berencana bagaimana bisa saving, bisa nanti beli rumah, di layoff, gaji nggak dibayar. Sudah pernah dialami pegawai 212 di Indonesia, ya kan? Gaji mulai bulan Oktober belum dibayar, udah kabur semua, saudara kan? Aduh, kejadian bisa seperti ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita alami ketika potongan-potongan kehidupan kita itu tidak sesuai? Yang pertama, peganglah kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran bahasa aslinya adalah kekayusan. Ya. Kebenaran, sesuatu yang benar itu perlu kita pegang dengan sungguh-sungguh. Perhatikan ayat yang ke-15 dari Kisah Rasul pasal yang ke-27 tadi, dikatakan seperti begini. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin laut, angin timur laut. Ayat yang ke-15. Angin haluan itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Perhatikan Bapak Ibu ya. Dan ayatnya yang ke-19 berkata seperti begini. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Bapak Ibu, ini yang
sering terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan yang berat, hidup seperti diombang-ambingkan kapal diombang-ambingkan di tengah laut. Dengan sengaja kita membuang hal yang baik yang kita punya di dalam kapal itu. Saya mengatakan hal ini, sering kita tidak sadari kalau kita lagi dalam tekanan yang luar biasa, hal yang baik yang ada pada kita. Boleh sebutkan hal yang baik bagi hidup? Ada? Bisa. Apa yang baik dalam hidup? Sebagai orang percaya. Satu. Halo. Jangan kita saking dong. Iman itu yang baik. Tetapi karena persoalan yang luar biasa, iman itu bisa terkonflik. Apa itu? Yang baik teman kita. Halo. Hah? Pekerjaan. Suka-suka. Hah? Kasih. Semua yang baik itu bisa kita lepaskan tuh. Kalau sudah sudah kepepet, sudah tidak kasih lagi. Ya. Ibadah hal yang baik. Ibadah bisa kita buang tuh. Komsel itu baik ya. Komsel bisa kita buang dan dulu yang rajin, saudara. Tiba-tiba karena persoalan berkata, aduh, momennya pusing. Udah nggak sama komsel dulu ya. Bisa dibuang tuh. Bapak Ibu, kalau saya perhatikan dari itu ya, berdoa. Saudara yang kasih jawab, kata kebenaran. Jika Yosua itu artinya sesuatu etika moral yang baik yang diajarkan oleh agama. Saya berkata Kristen, karena Kristen bukan hanya sekedar agama, tetapi semua agama itu akan mengajar etika moral yang baik. Pada kenyataannya, saudara yang dikasih Tuhan, secara objektif, saudara dan saya itu kalau ditanya baik atau jelek, pilihnya yang mana? Baik. Padahal nakalnya luar biasa, padahal jahatnya luar biasa. Tetapi kalau disuruh mencintai atau mengkhianati, pilih mana saudara? Mencintai. Itu moral baik yang diencourage. Tetapi kalau di kairosoi, itu kebenaran yang dipegang dalam hidup kita. Kalau kita melakukannya itu menjadi apa yang disebut dengan apa? Integritas yang ada dalam hidup. Saudara jangan buang integritas. Ketika persoalan masalah terjadi dalam hidup kita, ketika peace of our life itu kelihatan sepertinya tidak baik. Kenyataannya ribut melulu di rumah ini. Ya, ada seorang berkata, saya ini mau menikah cepat karena di rumah saya lihat tapi mami saya ini begini. Dan tiba-tiba ada orang yang mencintai saya. Dalam waktu 3 bulan, Mas Niko langsung biasa menikah. Aku mau saja, tetapi dasarnya karena dia tidak mau melihat orang tuanya ribut. Kemudian dalam waktu 3 bulan dia dicinta. Iya dong. Baru berapa lama kemudian pertama sih baik. Setelah punya anak, suaminya ngajakin ribut melulu. Jadi saya dari ribut kok pindah ribut. Akhirnya hidupnya mesot. Kemudian dia mencoba untuk memulai kehidupan baru dengan orang lain. Ribut lagi. Kenapa dia kayak begini? Ada orang yang mau nikah, cita-citanya mau itu. Ada orang tanya sama istri, suami yang sudah dulu. Kalau ada calon, nanti kalau mau nikah mau cita-cita itu ya. Tidak jangan. Kalau punya cita-cita ribut, saudara, kita pasrah dulu, ya. Saya nggak menang, saya serahkan kalian. Ini kan jaraknya juga. Iya, tidak ribut dalam rumah tangga ini jago. Step-stepnya di sini bukan ya yang berbahaya. Step-stepnya.
Tidak seperti itu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Sakit kenyataannya, tidak sembuh-sembuh. Kalau soal ribut, Alkitab berkata, oh rancangan Tuhan itu baik buat kita. Kalau soal sakit, kebenarannya adalah Yesus itu, ya Tuhan penyembuh dalam hidup kita. Tapi kenyataannya tak sembuh-sembuh. Seperti orang yang pendarahan 18 tahun itu, darahnya habis semua. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tetaplah pegang kepada kebenaran. Kalau saya tadi bicara soal ego, untuk bisa masuk menjadi satu picture yang besar, yang ditulis atau yang digambarkan di kertas kardusnya, itu mesti pelan-pelan dilakukan. Dan kalau saudara nggak ngerti, saya yakin seyakin-yakinnya di dalam kotak itu ada yang disebut dengan manual book. Kalau saudara tidak bisa membuat dan di dalamnya tidak ada manual book, pulangkan pasti diganti. Semua rakitan-rakitan ada manual booknya supaya kita ikuti. Dan buat saudara dan saya ketika aja ada di dalam potongan yang saudara tidak tahu, mesti ditaruh di mana hidup saudara itu. Bukan manual booknya. Manual book kita adalah Alkitab. Itu sebabnya saya dorong untuk cinta kepada firman. Karena kita tidak bisa dalam picture besar sekaligus. Picture kecil ini loh, bagaimana bisa mengasihi. Picture kecil ini loh, bagaimana bisa membayar hutang. Picture kecil ini loh, bisa bertahan di dalam kesulitan. Picture kecil ini sedang difitnah. Alkitab itu manual book. Itu sebabnya kayu kebenaran sedikit sudah melakukan kebenaran, kemudian saudara melakukan tiba-tiba jadi integritas. Saudara akan mahir melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Dan saya mau beritahu, beritanya adalah kalau saudara punya integritas, tidak ada orang yang tidak suka saudara dimanapun saudara hidup. Amin. Apakah saudara suka ketemu sama orang yang suka menipu? Si penipu datang, ayo penipu emosi, gua kasih makan, ketipu. Tetapi kalau ada yang punya belas kasihan, orang yang suka menopang, langsung akan menolong, dia datang, kita terbuka welcome. Ya, suasana jadi semangat. Tapi kalau ada orang yang selalu merugikan kepada kita, tidak ada integritas, pasti tidak ada satu orang pun yang mau berkata. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ketakutan di dalam kehidupan itu membuat kita untuk memutuskan untuk berbuat baik di dalam hidup itu. Kekhawatiran dalam hidup kita itu bisa memutuskan kebiasaan-kebiasaan. Biasanya worship Tuhan kalau pagi, biasanya merenungkan firman kalau pagi, biasanya bersorak-sorak di gereja dalam ibadah yang ada. Tapi karena kesulitan, sudah tidak lagi kelihatan di gereja. Ketika dibesuk, sudah tidak ada lagi excitement di dalam doa. Ketika ditanya, sudah tidak pernah lagi membuka Alkitab karena kesulitan yang menumpuk, persoalan yang menumpuk. Sudah jangan dibilang yang baik dan berbuat karena lagi dalam bis. Kenyataan sering berbeda dengan kebenaran yang kita pastikan adalah kebenaran. Itu sebabnya belajar firman yang membantu. Buat saudara, kita nggak bisa kontrol, tetapi kalau saudara hidup di dalam kebenaran, maka saudara akan bisa mengatasi persoalan saudara. Yang kedua, proses itu adalah hal yang sangat indah. Ya. Proses is a beautiful. Katakan beautiful. Proses itu selalu pada dasarnya selalu ada tujuan dari setiap proses yang dilakukan dalam kehidupan kita. Musa di Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 berkata begini. Mazmur 90 ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini yang nulis Musa.
setiap hari. Kok tidak setiap tahun atau setahun sekali atau seabad sekali? Dia berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami ya Tuhan, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau prosesnya di skip, hasilnya tidak akan sempurna. Pergi ke tempat Ibu Tasya, dia suka bikin kue. Jadi bikin kue, sudah jadi? Belum, sudah. Masukkan tangan, sudah jadi? Belum. Saudara nggak sabar ditarik, saudara akan tepung. Karena prosesnya belum jadi, saudara. Ingat bagaimana telur jadi kupu-kupu. Oh, itu makanya disebut sebagai metamorfosis sempurna. Jangan coba-coba saudara mempercepatnya dengan memotong kepompong itu. Kasihan, tuh kasihan. Sudah kelihatan tuh uletnya udah gerak-gerak, saudara buka. Sayangnya beda, satu besar satu kecil. Karena betul dia pasti akan tunggu, betul. Metamorfosis sempurna. Wajar saya gitu, nggak sama ya. Tapi kalau saudara tungguin waktunya itu keluar buku-buku yang cantik, ya. Tidak ada orang yang tidak suka sama buku-buku. Kecuali siapa ya? Pak Yuki, berani yang buku-buku? Pak berani ya? Pak Yuki buku-buku kecoa, dia nggak berani. Kalau mau main di villa. Tapi sebagian besar kita lihat buku-buku itu bagus, beautiful, butterfly beautiful, karena ada proses yang sempurna di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sesali hidupmu hari ini, dan juga jangan sesali apa yang terjadi pada saat yang akan datang, karena itu adalah bagian daripada proses, sehingga kita tahu picture besar itu akan terjadi karena God is in control. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, yang terakhir, sesuai harapan ataupun tidak. Ingatlah Bapak Ibu bahwa Tuhan itu sebagai Bapa yang sangat baik atau sangat sayang kepada anak. Ini dinilai dalam hidup Matius. Ya, dia sangat sayang kepada kita sekalian. Matius pasal yang ke-7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang dari kamu yang memberi baju kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ulang jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka. Enggak kepada. Amin. Sering sekali di antara kita itu berdebat, saudara. Berdebat antara grup iPhone dan grup Samsung. Saling membanggakan. Ini saya termasuk grup iPhone, tapi karena saya terpengaruh dengan keadilan saya kan Samsung. Sampai sekarang saya jaga Samsung. Dan selalu dikerjakan. Soalnya kurang bagus. Tapi begitu saya tahu kelebihan Samsung, saya berkata, ini Samsung. Seperti itu. Saya bertanya kepada saudara, yang paling tahu kegunaannya antara Samsung dan iPhone itu siapa? Mencintai. Ya saudara baru tahu 50% aja sudah membuli saya. Dan yang tahu persisnya mencintainya. Bisa buat apa? Bisa buat apa? Mereka itu seranting saudara. Nah saya nggak bisa karena memang saya tidak sehebat saudara. Tetapi yang tahu persis hebatnya itu mencintainya. Nah saya memberitahu pada saudara yang tahu tentang hidupmu dan hidupmu. Bukan keadaan, bukan minum, yang mulia. Ya, betul. Itu sebabnya God is the God. Percaya saja, perjalanan hidup kita ini luar biasa. Rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan dan rancangan kesehatan. Bapak Ibu, saya akan akhiri dengan satu cerita saya minta teman-teman musik kita. Di rumah kami itu sering kedatangan
Maaf, yang punya anak kecil. Ya. Nggak tahu bagaimana kalau ke rumah kami anak kecilnya selalu excited. Ya, karena mungkin apa barangnya berbeda dengan banyak suara kemarin excited gitu ya. Tapi saya perhatikan ketika orang tuanya dia melihat sesuatu barang dalam hidup saya yang dipegang oleh dia, selalu dia berkata, ya, kalau tidak dilepas, direbut. Akibatnya bagaimana? Ketika dia nangis, apakah dia berkata, Papi jahat, Mami jahat? Kemudian dia tidak mau dengar. Hanya karena dia tidak tahu bahwa itu mainan yang mungkin berbahaya, atau mainan yang mungkin bisa pecah, atau mungkin mainan yang bisa menjadikan dia mungkin terluka. Yang dia tahu mainannya, ya. Itu satu anak ya, yang sama susu. Itu anak tidak pernah takut. Tidak pernah, saya berhatinya anak luar biasa. Ini tapinya keluar. Itu kalau di rumah saya itu anaknya bisa lompat dari kursi ke kursi. Beda dengan Cucu itu kalau sudah naik kursi tidak berani turun. Berani turun. Mami help, mami help. Beda. Itu anak takut sudah. Ya pegang aja berani. Kalau pergi ke pincang, aduh semua diputerin gitu. Ketika papinya berkata, maminya, dia bisa nangis. Ketika mainan di rumah saya, waktu saya tidak punya anak, saya punya mobil-mobilan kecil, selalu siap. Kenapa kan saya selalu panggil saya opa. Saya punya mainan anak-anak sudah. Kita dicintai karena nyokok. Tapi apakah ketika diminta, papinya kurang sayang? Ketika papi mami ngajak pulang, ya seperti halnya papa kita di surga. Ketika dia melarang, menghalangi sesuatu dari itu, jangan kita berkata bahwa pacar, sebab dia Bapa yang sayang kepada kita. Dia yang pegang picture kita, dia yang pegang gambaran kehidupan kita. Dan ketahuilah, setiap bisnis dalam kehidupan kita boleh dikatakan bukan bisnis, selalu dia bisa melakukan sesuatu yang berhasil di dalam kehidupan kita. Berikan kepala saudara. Angkat pujian yang berkata ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Dan saya ingin berdoa buat saudara, pegang terus kebenaran. Dan kita tahu ada proses. Ketika Tuhan dalam kontrol hidup kita, kebenarannya perlu kita lakukan. Dan keyakinan kita bukan proses, perlu kita percaya. Dan ingatlah bahwa Bapa sayang sangat kepada kita. Ajar kami menghitung hari-hari. Ajar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama Tuhan.
Ketahui hari ini God is in control for your life. Datang kepada Dia, maka hal yang benar di Kairos, kebenaran firman Tuhan yang kau pelajari setiap hari. Kau dan saya bisa belajar akan hal itu melalui pembacaan firman, penyembahan kepada Tuhan, mendengarkan khotbah, bergaul dengan teman-teman seiman. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Sudah tahu itu sesuatu yang sempurna, perlu proses. Bahkan is in control for your life. Kadang saat ini sesuai ataupun tidak sesuai dengan keinginanmu. Kau ingin berhasil, ternyata kau gagal. Kau ingin mengalami kebahagiaan, ternyata sedang dalam tekanan yang luar biasa. Kau ingin mengalami kesehatan dan keliling dunia, ternyata kau sedang dalam keadaan sakit. Sepertinya tidak sesuai dengan harapan. Ingatlah, Tuhan Bapa kita itu yang tahu dan sempurna yang baik buat kita. Bapak surga, hambamu berdoa untuk seluruh sinar jemaatmu yang sedang bercakap dengan engkau hari ini. Kau berkata kepada Tuhan, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Yang sedang bercakap dengan engkau pada pagi hari ini tentang keadaannya yang seperti Paulus dan teman-teman yang ada, seperti Paulus di tengah gelombang bersama dengan 279 tahanan yang lain. Kami tahu akhirnya mereka selamat, walaupun kapal yang ditumpanginya pecah. Kami juga mau berharap kepada Tuhan. Kami tidak mau kehilangan hal-hal yang baik dari hidup kami. Berdoa, membaca firman, bersekutu, beribadah kepada Tuhan, berbuat baik. Tuhan, jangan jadikan kami orang-orang yang memiliki moral yang tidak baik. Tetapi kebenaran itu akan membentuk seluruh sidang jemaat. Benar apa yang mereka doakan pada pagi hari. Kau berdoa, saudara. Kau berdoa secara spesifik. Karena Dia Tuhan yang hidup, Dia yang mendengar akan doamu. Saya berani jamin, ya Tuhan adalah Bapa yang sayang kepada kamu dan saya. Bapa dunia saja tidak pernah memberikan yang buruk kepada anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Bapa, turunkan jamaah kasih yang umatmu boleh mengerti kebenaran itu. Terpuji dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita berkata berkata Tuhan, beri kemuliaan yang paling baik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.
masih perlu bantuan yang banyak lewat Tangan Pengharapan yang ada sampai hari ini sudah terkumpul lebih dari $300. Sebentar kita di akhir awal bulan kita akan kirim atau akhir bulan ini kita akan kirim melalui Posko dan Pengharapan yang ada. Dan kota kecil di depan kalau saudara ingin memberikan sumbangan kepada Nusa Tenggara Timur yang rekan-rekan kita di sana sudah diberi kesempatan atau saudara bisa transfer ke account gereja dengan Nut NPT ya. Nanti kita bisa pisahkan untuk kita kirimkan ke mereka. Haleluya, amin. Mau bersukacita hari ini. Mari kita akan selesai dengan ibadah yang ada. Selamat datang kita yang baru pertama kali bersama-sama kita. Atau kedatangan yang baru. Saya bisa belok. Teman-teman baru yang baru datang kali ini. Syukur ya semua teman-teman lama dari kita setia sampai akhir. Karena Tuhan masih dikasih sekali. Mari kita akan berdoa. Bapak, terima kasih. Hari ini hati kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang kami buat setiap kali. Biar firman yang menghibur boleh menguatkan, meneguhkan. Bahkan setiap kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki integritas di mana Tuhan dipermuliakan. Pemberkatan setiap kami. Namun garam itu, namun terang. Itulah setia kami bisa bersinar di hadapan Tuhan. Kami bisa menjadi berkat buat yang lain. Orang bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami. Sekarang tumpahkan tangan-Mu setiap kami Tuhan, supaya kami pulang dengan damai sejahtera. Bapak Ibu, kedangkan tangan. Ulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya bersama